Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya, baik lahir maupun batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dan dalam keadaan sehat walafiat, pribadi akan menyampaikan tentang makna nafsu yang ada dalam diri kita. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu kepada manusia. Tiada lain adalah suatu ujian yang begitu berat bagi kita sebagai hambanya. Namun di sebalik ujian itu ada suatu hikmah dan suatu pelajaran. Karena apa? Dalam berspiritual, perjalanan rohaniah kita itu selalu menemukan fenomena-fenomena atau sensasi-sensasi yang telah dilalui oleh kita dahulu. Akhirnya Allah kembalikan, sengaja menguji kepada kita. Karena apa? Di dalam berspiritual atau perjalanan rohaniah itu, Allah itu menguji dan terus menguji sampai mana keteguhan dan keikhlasan serta kesabaran kita untuk menemui dan menyaksikan Allah yang sebenar-benarnya dengan metode zikir napas. Nah, kenapa harus dengan metode atau cara? Ya, karena inilah kendaraan kita itu, ya ini napas. Kendaraan berspiritual itu ini napas. Maka disebutlah zikir napas. Setiap helaan napas yang masuk diiringi dengan asma-asmanya. Namun ketika kita mengamalkan sebuah metode atau cara dalam berspiritual di wilayah kerohanian kita, ketika dalam perjalanan itu Allah itu menguji dan terus menguji. Nah, apa kaitannya dengan nafsu? Ya, nafsu itu diciptakan sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia. Intinya kita sebagai hamba. Dan nafsu itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Namun ketika kita dalam berspiritual, kalau masih mengandalkan nafsu, ya contoh kita belajar ketuhanan dengan metode atau cara berzikir. Namun di situ ada niat. Tidak terasa niat itu adalah nafsu. Karena apa? Diniatkan karena saya belajar zikir ini untuk menyaksikan Allah, untuk bertemu Allah. Nah, di situ udah jelas nafsu sudah bertengger di dalam perjalanan rohania kita, yang akhirnya sensasi dan fenomena-fenomena akan muncul di alam pikir kita. Sebenarnya nafsu itu harus kita kuasai. Maksudnya atas kehendak Allah kita terima nafsu, karena nafsu itu juga punya amanah. Ya, diterima dan diterima. Maksudnya biarkanlah
alam pikir kita, angan-angan kita, keinginan kita, itu jangan dimasukkan ke dalam hati, namun kita abaikan, biarkan dia sesuai dengan amanahnya masing-masing, seperti pikiran, perasaan, semuanya itu adalah sensasi dalam perjalanan ruhaniah kita. Namun alangkah baiknya ketika kita berserah diri, itu akan menjadi suatu pengunci, penguat perjalanan spiritual kita menuju kepada Allah, yaitu si nafsu akan dengan sendirinya atas kehendak Allah dia diam. Nah, karena apa? Semuanya atas kehendak Allah. Maka dalam berspiritual itu janganlah sekali-kali ada suatu niatan yang melampaui batas keinginan nafsu kita, yang seperti ingin bertemu, ingin menyaksikan. Nah, itu adalah letak nafsu. Itulah wujud nafsu yang tidak kita ketahui, tidak kita rasakan. Sebenarnya itulah gimana caranya biar tidak mengagungkan nafsu. Nah, dalam beribadah, dalam menunaikan amanah Allah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu semuanya emang dari Allah. Dalam bahasa lain itulah nafsu-nafsu yang Allah berikan kepada si hamba. Intinya menguji apa mau mengikuti kata-kata nafsunya atau memang mau berdiam dan berserah diri, berpasrah diri. Akhirnya menjadilah suatu kemenangan bagi sang jiwa. Itulah inti dari perjalanan rohaniah, adalah menguasai atas kehendak Allah, meluluhkan nafsu. Dengan bahasa lain, kalau kita beribadah ya beribadah karena Allah. Jangan diniatkan mengharap suatu amalan, atau mengharap suatu pertemuan, mengharap suatu karomah. Nah, itu nafsu yang tidak kita rasa. Namun segalanya kita pasrahkan. Jiwa ini hanya kepada Allah, dan kita pasrahkan ibadah ataupun berspiritual ini hanya untuk Allah, sebagai pengabdian, sebagai pembuktian bahwa kita ini hamba, kita ini abdi, kita ini pelayan. Nah, itulah suatu penjelasan perjalanan rohaniah yang sesuai dengan koridor kemarifatan. Dan disitulah nafsu juga akan tunduk kepada yang menciptakan nafsu, karena tidak kita ikutin. Insya Allah apapun yang pribadi sampaikan saat ini, semoga menjadi suatu perenungan dan menjadi suatu pemahaman bagi pribadi sendiri, dan bermanfaat bagi saudara-saudara dimanapun berada, yang sama-sama belajar ketuhanan dan belajar berserah diri kepada Allah dengan metode atau cara apapun. Intinya kita jangan ada suatu keinginan atau harapan jika mengamalkan zikir nafas
ataupun zikir yang lainnya, kita itu bisa seperti orang-orang dahulu, yaitu sakti lah, dapat karomah lah, dapat kemuliaan lah. Jangan sampai ada di dalam benak kita. Ketika kita belajar ketuhanan, belajarlah dengan keikhlasan, tanpa mengharap apapun dari Allah, tapi kita buktikan pengabdian. Sampai di sini dulu apa yang pribadi sampaikan. Ya, semoga menjadi suatu wawasan atau suatu perenungan bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap 76.